Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami konsep diskusi kelompok. Slide selanjutnya. Pengertian diskusi. Pada dasarnya, diskusi merupakan suatu kegiatan atau metode yang digunakan oleh banyak orang guna menyelesaikan suatu masalah dengan cara berpikir, sehingga dapat disimpulkan bahwa diskusi kelompok merupakan diskusi yang dihadiri oleh sekumpulan orang-orang dalam menanggapi suatu kasus dengan harapan agar dapat menyelesaikan masalah tersebut secara efektif. Slide selanjutnya. B. Tugas ketua dan partisipan dalam diskusi kelompok. Tugas ketua. A. Membuat persiapan yang matang untuk sebuah diskusi. Maksudnya di sini adalah seorang ketua haruslah menyiapkan pokok pembicaraan yang tepat untuk sebuah diskusi. B. Melaksanakan sebuah diskusi, ketua diskusi wajib mengumumkan judul atau topik yang akan dibahas dalam diskusi tersebut, dengan menjelaskan tujuan apa saja yang akan dicapai dalam diskusi tersebut. C. Menyediakan waktu untuk menetapkan rangkuman singkat mengenai kesimpulan yang dicapai. D. Menjaga keteraturan dalam diskusi, seperti dengan mengizinkan para partisipan untuk berbicara pada satu waktu. E. Menjaga agar minat para partisipan tetap besar, seperti dengan memberikan pertanyaan yang dapat merangsang para partisipan. Hal ini dilakukan agar diskusi tidak terlalu membosankan. Slide selanjutnya akan dilanjutkan kelompok saya yang lain. Tugas partisipan. A. Ikut mengambil bagian dalam kegiatan diskusi. Maksudnya, para partisipan dapat ikut berperan aktif untuk menyampaikan pendapat melalui forum diskusi tersebut. B. Berbicaralah apabila ketua diskusi mempersilahkan kita. Maksudnya, kita sebagai partisipan haruslah bisa menentukan waktu yang tepat untuk menyampaikan suatu pendapat. Seperti apabila ketua diskusi telah mengizinkan kita berbicara karena ada beberapa waktu yang kita sebagai partisipan tidak bisa mengemukakan suatu pendapat. C. Berbicara dengan tepat dan tegas. Maksudnya kita sebagai partisipan haruslah mampu untuk menyatakan pendapat kita secara tegas agar para partisipan yang lain dapat memusatkan perhatian kepada kita. D. Dapat menunjang pernyataan yang kita sampaikan dengan contoh, fakta, ataupun dengan pendapat para ahli. Suatu pernyataan dengan didasari adanya contoh maupun fakta yang mendukung, pastikan terlebih dahulu fakta tersebut pantas atau tidak apabila dikaitkan dengan topik diskusi tersebut. Next. Ikut dan dengarkanlah diskusi tersebut dengan penuh perhatian. Dengan kita mengikuti dan mendengarkan diskusi tersebut dengan penuh perhatian, maka kita pun akan mudah menangkap pokok pembahasan apa saja yang telah dibahas pada diskusi tersebut dengan baik. F. Selalu bertindak sopan santun dan bijaksana. Seperti apabila kita kurang setuju dengan pendapat yang diutarakan dengan orang lain ketika di forum diskusi, kita bisa menggunakan kalimat yang sopan santun untuk menolak pendapat orang tersebut. G. Mencoba memahami pendapat orang lain. Di dalam suatu diskusi, mungkin kita akan menjumpai pendapat yang tidak sesuai dengan kita. Oleh karena itu, kita sebagai partisipan haruslah bisa menghargai dan mencoba memahami perbedaan pendapat tersebut dari orang lain. Manfaat diskusi. Ada beberapa manfaat diskusi lainnya, diantaranya pertama, adanya sikap saling menghargai. Ketika diskusi sedang berlangsung, seringkali terjadi perbedaan pendapat, karena setiap partisipan tentu memiliki pendapat yang berbeda-beda. Dari sinilah sikap saling menghargai muncul.
menanamkan sikap demokrasi. Tidak jarang ketika berdiskusi. Ketiga, dapat mengembangkan daya pikir. Ketika ada partisipan yang akan menyampaikan pendapatnya dalam berdiskusi, tentu saja menyampaikan pendapat harus berdasarkan fakta yang ada, tidak asal bicara. Dengan demikian, maka dapat melatih partisipan untuk mengembangkan daya pikirnya. Next. Dapat mengembangkan pengetahuan dan pengalaman. Dengan mengikuti kegiatan diskusi, kita dapat mengembangkan pengetahuan yang sudah diperoleh menjadi penilaian terhadap suatu permasalahan yang sedang didiskusikan. Belajar dalam mengemukakan pendapat. Dengan berdiskusi dapat melatih untuk menyampaikan pendapat secara baik dan benar. Dapat melatih kemampuan untuk berbicara. Dengan berdiskusi dapat berlatih untuk menyampaikan informasi di muka umum. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. D. Hambatan dan cara penanggulangan diskusi. Hambatan. Pada diskusi kelompok, ada beberapa hambatan yang sering kita jumpai. Hambatan tersebut antara lain. Yang pertama, kegagalan untuk memahami suatu masalah. 2. Adanya salah paham terhadap makna kata dari setiap perkataan orang lain. 3. Kegagalan untuk membedakan antara fakta yang diinginkan dan pendapat lain. 4. Adanya perselisihan. Yang kelima, hilangnya kesabaran dan muncullah kemarahan. Yang keenam, adanya rasa kebingungan untuk menghadapi suatu perbedaan pendapat. Yang ketujuh, menggunakan kata-kata yang bernoda. Selanjutnya, penanggulangan. Berikut ini adalah cara yang digunakan pimpinan diskusi untuk menanggulangi situasi ataupun hambatan yang terjadi dalam sebuah diskusi. 1. Mengarahkan perhatian kepada suatu pokok masalah yang belum terfikirkan. Kedua, menanyakan kekuatan suatu argumen. Ketiga, kembali lagi kepada sebab akibat. Yang keempat, menanyakan sumber informasi atau argumen yang disampaikan. Yang kelima, memberikan pernyataan agar diskusi tidak menyimpang dari topik masalah. Yang keenam, memberi kesan bahwa kelompok belum siap mengambil tindakan. 7. Memberi kesan bahwa ada beberapa orang yang berbicara terlalu banyak. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Ukuran untuk menilai diskusi kelompok. Ketika sedang berdiskusi tentu ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh sang pemimpin diskusi yang merupakan menjadi tolak ukur dalam berhasil atau tidaknya dalam kegiatan berdiskusi. Pertanyaan selama diskusi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yakni topik yang pertama berkenan dengan teknik. Pertama, yang berhubungan dengan topik. A. Mengetahui dan memahami masalah secara keseluruhan dengan jelas sebelum mencoba untuk memecahkan masalah tersebut. B. Memahami secara keseluruhan objek atau permasalahan satu hal kecil. C. Berbicara dengan berbelit-belit atau berbicara langsung ke inti permasalahan dalam menghadapi suatu persoalan. Next. D. Mempunyai fakta-fakta yang cukup dan bukti-bukti yang nyata. E. Membuang-buang waktu dengan mengaitkan sesuatu yang sedikit atau bahkan tidak memiliki keterkaitan.
F. Menggunakan kata yang umum atau khusus. Menggunakan kata yang realitas, kata yang tepat, atau kata yang sopan atau pantas. Menggunakan pernyataan yang memiliki sifat terlalu umum yang lebih membingungkan dalam daripada menjelaskannya. Membuat keputusan secara sepihak dalam diskusi tersebut. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dua, yang berhubungan dengan teknik. A. Berbicara ketika saya bisa membuat suatu pendapat yang baik. B. Sering berbicara dalam mengemukakan suatu penampilan formasi tunggal. C. Mengganggu pembicara lainnya. D. Berdiskusi dengan satu anggota saja, mengabaikan anggota lainnya dalam kelompok. E. Menolak atau membantah jika dirinya sebagai pengganggu pendapat orang lain. F. Melupakan perlindungan harga diri dari lawan diskusi. G. Mengartikan perbedaan pendapat sebagai sesuatu yang memojokkan pribadi. H. Tidak setuju dengan pendapat ketika suasana hati sedang emosi. I. Memiliki sikap yang seakan-akan tahu. J. Terlalu banyak melibatkan emosi daripada penalaran. K. Terlalu membedakan adanya pemborosan waktu dan pemanfaatan waktu. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Namun selanjutnya dilanjutkan presentasi yang lain.